Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiatul Kari, kelompok 3. Saya di sini akan melakukan micro-teaching pembelajaran kelas 3, tema 3, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita selalu membiasakan dengan doa. Silakan Najulpa, tolong memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Najulpa yang telah memimpin doanya. Sama-sama, Bu. Sekarang Ibu minta tolong, coba kalian cek teman kalian siapa yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Semuanya hadir apa tidak ada yang masuk? Ada yang belum masuk, Hadir, Bu. Siapa yang tidak masuk? Yang belum masuk tadi Raihan belum masuk, Bu. Mana Rehan? Belum masuk kelas, Bu. Ayo anak-anak, mari kita tepuk semangat ya. Ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. Rok, rok, rok. Semangat. Sebelum masuk pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. 1. Dengan membaca teks berjudul Aneka Benda di sekitar kita melalui Zoom meeting. Siswa dapat mengidentifikasikan informasi dari teks dengan baik dan benar. 2. Siswa dapat mengklasifikasikan benda dan benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Udah masuk apa belum? Nggak ada Siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya dengan benar. 4. Siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Ya, Waalaikumsalam. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, aneka benda sekitar kita. Silakan kalian buka buku halaman 11 ya anak-anak. Pertama, Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini. Bahasa Indonesia, matematika, SPD, seni budaya, dan prakarya. Nggak bisa menggendong, kita dengan HP. Materi yang Ibu bahas pada hari ini adalah bahasa Indonesia. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo anak-anak kita perhatikan benda-benda di sekitar kita.
Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Sementara batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Bagaimana kita membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Cahaya dan panas tidak menepati ruang, dan cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Anak-anak, kita amati gambar-gambar di bawah ini. Ingat ya anak-anak, benda yang tadi bisa ditimbang lalu ditimbang. Apakah panas api unggun itu termasuk benda? Bukan anak-anak. Kita praktikkan gambar di bawah ini. Lingkari gambar yang bukan termasuk benda. Panas api unggun itu termasuk benda bukan anak-anak? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Apakah minyak goreng itu termasuk benda bukan anak-anak? Apakah minyak goreng termasuk benda bukan anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah cahaya lampu itu termasuk benda bukan anak-anak? Bukan, Bu. Bukan. Bukan, Bu. Apakah ember itu termasuk benda bukan anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah es itu termasuk benda bukan anak-anak? Iya, Bu. Apakah balon itu termasuk benda bukan anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah suara itu termasuk benda bukan anak-anak? Bukan, Bu. Bukan. Apakah radio itu termasuk benda bukan anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Hewan. Apakah hewan termasuk benda bukan anak-anak? Iya, Bu. Bukan, Bu. Ya, bukan, Bu. Bukan, Bu. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kamu. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, dan ukurannya.
Benda-benda mempunyai ukuran, bentuk, dan warnanya tersendiri. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ayo anak-anak, kita perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bola. Bola ini membentuk apa anak-anak? Bulat, Bu. Bulat. Tangan, Bu. Lampu lalu lintas bentuk benda apa anak-anak? Segitiga, Bu. Dompet bentuk apa anak-anak? Otak. Jajar Gitu. Jam dinding bentuk apa anak-anak? Segitiga, Bu. Segitiga, Bu. Pas foto bentuk apa anak-anak? Persegi, Bu. Bu. Batuk bentuk apa anak-anak? Batu. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Batu ini membentuk bulat. Papan catur membentuk apa anak-anak? Persegi, Bu. Panjang, Bu. Panjang. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ayo anak-anak, kita perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Tempat pensil berwarna apa anak-anak? Biru. Biru. Gelas berwarna apa anak-anak? Abu-abu, Bu. Abu-abu, Bu. Tinta berwarna apa anak-anak? Ungu, Bu. Ungu, Bu. Dua pensil berwarna apa anak-anak? Oranye dan ungu. Ungu, Bu. Penghapus berwarna apa anak-anak? Oranye, ungu dan abu. Oranye, Bu. Abu. Ayo anak-anak, kita praktikkan benda-benda tersebut. Di sini ibu memberikan tugas kelompok untuk kalian mengenai berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Baik, Iya. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat
sifat fisik dan ciri benda. Ayo kita lengkapi tabel berikut ini. Di sini ada 3 benda. Benda jenis menjadi 2 jenis. Benda hidup sama benda apa anak-anak? Tak hidup. Benda hidup sama apa anak-anak? Benda tak hidup. Benda sifat fisiknya ini menjadi 3. 1 ukuran, 2 apa anak-anak? Bentuk. Terus yang ketiga anak-anak apa? Warna, Bu. Nah, benda ciri ini menjadi 3, mempunyai massa dan mempunyai apa anak-anak? Mempunyai berat ya anak-anak. Iya, Bu. Selanjutnya, materi yang dibahas pada hari ini matematika. Anak-anak pernah melihat benda-benda di bawah ini? Kalian pernah nggak melihat benda-benda di bawah ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ini apa anak-anak? Benda apa anak-anak? Garis, Bu. Garis. Garis, Bu. Ini benda apa anak-anak? Meteran, Bu. Meteran baju, Bu. Meteran pita ya anak-anak. Ini benda apa anak-anak? Belum pernah lihat, Bu. Enggak tahu, Bu. Ini meteran Nggak dulu tahu, ya. Bu. Ini benda apa anak-anak? Oh iya, Bu. Meteran juga, Bu. Meteran bangunan, Bu. Bisa meteran bangunan atau meteran saku ya. Kalian kan sudah pernah melihat benda-benda ini. Ini penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris itu sentimeter. Ayo anak-anak kita perhatikan ya tangga satuan panjang di bawah ini. Ikutin ibu ya. km, kilometer. Km, hektometer. Dan dekameter. M, meter.
DM sentimeter. DM sentimeter. MM milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10, sedangkan setiap naik dibagi 10. Ayo anak, kita perhatikan benda-benda di bawah ini. Ayo anak, kita hasil ukuran pada gambar di bawah ini. Nah, Ibu punya penghapusan ditaruh sebuah garis. Lalu kita lihat penghapus ini di angka 0. Dan lainnya di angka berapa anak-anak? 3, Bu. Oke, kita lihat ya. Wah, pintar kalian ya. Krayon berwarna hijau. Kita lihat angka 0-nya lurus. Dan lainnya ukuran berapa anak-anak? 7, Bu. Krayon berwarna biru. Kita lihat angka 0-nya anak-anak ya. Lurus. Kita lihat ukuran lainnya. Berapa anak-anak? 10, Bu. 10. Di sini Ibu punya pensil. Angka 0-nya lurus. Kita ukur lurusnya berapa anak-anak? 6 cm, Bu. Ibu mempunyai spidol. Di angka 0-nya lurus. Kita ukur dengan lainnya. Berapa anak-anak? 12. Wah, kalian pintar-pintar ya. Di sini Ibu akan materi selanjutnya seni budaya dan prakarya. Benda dapat dibuat dari macam-macam bahan. Ada beberapa terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi dan khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Alat musik ritmis adalah alat musik tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Contoh alat musik ritmis. Ini anak-anak, ini contoh alat musik ritmis. Ada yang tahu ini alat musik apa anak-anak?
Nggak tahu, Bu. Oh, Bu. Nggak tahu, Bu. Alat musik tingle. Ada yang tahu nih alat musik apa anak-anak? Kecrekan, Bu. Tamborin ya. Ada yang tahu alat musik ritmis ini? Tidak tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Alat musik makaras. Ada yang tahu contoh alat musik ritmis ini? Tidak tahu, Bu. Kastanyet. Alat musik ini ada yang tahu? Gendang, Bu. Gendang, Bu. Ya, benar. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan dan mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola lagu ya anak-anak. Ayo kita perhatikan. Kita berlatih ya anak-anak. Berlatih memukul pola ketukan irama menggunakan simbol berikut. Ayo anak-anak. Jari limanya diangkat anak-anak. Jari 5 ini ketukan kuat. Jari 2 ketukan sedang. Jari 1 kita diangkat, ketukan lemah. Ayo ikutin pola irama berikut ini. Pola 1. Pola 1 ini ada yang tahu ketukan apa? Ketukan kuat, kuat, Bu. Jari 2 ini ketukan apa anak-anak? Ketukan sedang, Bu. Ketukan sedang, Bu. Jari 5 ini ketukan apa anak-anak? Ketukan kuat, Bu. Jari 2 kita diangkat, ketukan apa anak-anak? Ketukan sedang. Sedang, Bu. Jari 5 itu kita diangkat, ketukan apa anak-anak? Ketukan kuat, Bu. Kuat, Bu. Kuat, Bu. Jari 2 kita angkat, ketukan apa anak-anak? Sedang, Bu. Sedang, Bu. Pola 2. Jari 5 diangkat, ketukan apa anak-anak? Kuat, Bu. Kuat, Bu. Jari 1 diangkat, ketukan apa anak-anak? Ketukan lemah, Bu. Jari 1 diangkat, ketukan apa anak-anak? Lemah, Bu. Nah, ini contoh pola irama ya anak-anak. Kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing ya. Ya, Bu. Mikro teaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berjumpa. Waktunya hampir 30 lebih ya.